Salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat indah dari Provinsi Jambi yaitu Songket Jambi. Songket Jambi sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Motif-motifnya yang khas itu terinspirasi dari alam dan juga kehidupan masyarakat. Songket Jambi bukan hanya sekedar kain, tetapi juga warisan budaya yang harus kita jaga. Di video ini kami mewawancarai seorang penjual songket Jambi yang sudah cukup terkenal. Beliau akan menceritakan tentang usaha songket Jambinya ini. Yuk simak cerita selengkapnya. Jadi memperkenalkan diri, kami dari mahasiswa Universitas Jambi tahun 2024, program studi kesehatan masyarakat, mau melakukan wawancara kepada Cinia sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan. Jadi Cinia, di sini kami ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Cinia. Kalau Cinia berkenan boleh dijawab. Jadi Cinia, yang pertama, sejak kapan usaha kain songket ini Cinia dirikan? Terus apa alasan Cinia mendirikan usaha kain songket ini? Kalau usaha kain songket itu kan dari tahun 1999. Berawalnya tuh dari keinginan ingin menambah penghasilan keluarga. Awalnya kebetulan kan Cik memang pandai menenun dari keluarga, jadi dari bibi ke kita gitu. Jadi Cik itu kan bukan aslinya orang sini, cuman kan ingin lebih kita tidak tergantung kepada suami itu. Nah itu sebenarnya awalnya. Nah berjalan waktu kan kita masih pakai, awal tuh masih pakai motif sana Palembang. Berjalan waktu ternyata Jambi itu punya motif tersendiri. Nah dari situlah Cik mulai kembangkan ada motif Jambi. Tapi jangan lihat kayak sekarang ya, karena yang namanya kita memulai itu tidak segampang yang kita bayangkan. Luar biasa itu perjuangannya, proses. Tapi proses itu yang membuat kita semakin kuat kan, dan semakin banyak belajar. Ada berapa aja sih jenis motif songket Jambi ini? Kalau motifnya itu, motif Jambi itu banyak sebenarnya. Jenis motifnya, jenis tenunnya itu banyak. Cuman kalau untuk motif kebetulan Ci udah punya 10 motif jadi hak cipta. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu ada 10 motif. Termasuk juga gradasi warna, pucak rebung pinggir itu sudah diakui bahwa itu punya Jambi. Satu kain itu berapa lama pembuatannya? Kalau untuk satu kain itu, kalau dari proses awal ya itu sampai 3-4 bulan. Itu dari proses awal, dari mulai kita bikin benang, terus gulung, dari mulai pencelupan, terus digulung di papandayan, sudah digulung, dicukit lagi. Cukit itu bikin motif. Bahasa songketnya itu cukit, bahasa tenunnya tuh. Dicukit artinya bikin motif, memasukkan benang di sudi, terus baru nanti dilurusin, baru dibikin motif, baru diserahkan ke penenun. Jadi antara pembikin motif dengan penenun itu beda. Kalau boleh tahu kalau terbesar prinsip membuat songket itu gimana ya? Sebenarnya kalau yang namanya tantangan itu langsung dimasukin ke entah ya, aku nggak ngerasa tantangan. Cuman kalau untuk tantangan di Jambi itu SDM menenun itu kurang, minat anak-anak muda itu kan. Karena dari tahun 2007 Cik itu mengajar. Waktu itu Dekranas punya program, kebetulan Cik waktu itu jadi instruktur. Jadi dari 2007, 2008, 2009. Nah kalau di Jambi itu kan tenaga ahli yang menenun itu kan masih kurang. Di tahun 2009 itu pernah juga ngajar sempat di Sarolangu. 2011 ya kalau nggak salah. 2011. Iya, 2011. Saya ngajar di Sarolangu itu. Tapi tetap juga masih orang-orang yang perantau yang pandai. Berarti bukan orang asli Jambi. Bukan, tetap orang yang perantau yang pandai. Terus tahun
tahun 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah, kan ada rumah tenun tuh dulu. Nah itu kan sempat Cik ngajar di situ sampai 2013 jadi rumah tenun yang di Telanai itu dulu. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi tuh dijadiin, dulu kan kantor PKK yang di depan Dasar Harja, karena kan dulu di sebelahnya tuh. Nah tahun 2013 Cik sudah stop karena mereka di samping sudah Pak Mahir kan, Cik sudah fokus di sini ya. Jadi dari 2007 itu sampai 2013 Cik selalu diminta mengajar. Tadi saya sempat ya dengar Bu, Cik, kalau misalnya di sini tuh banyak banget penghargaan yang sudah Ciknya dapatkan. Kalau boleh tahu tuh penghargaan apa aja? Kalau penghargaan tahun 2009 itu Cik kreasi terbaik se-Indonesia. Itu tahun 2009. Itu ada 2 songket, dapat 1 nominasi, 1 terbaik. Nah tahun berapa ya? Tahun 2015 ya. 2015 sempat Cik talent terbaik Sumatera, itu di Batam. Itu Cik dapat penghargaan juara se-Sumatera terbaik. Dapatlah hadiah Cik waktu itu ada jalan-jalan ke 3 negara, dari Malaysia, Singapura, sampai Thailand. Nah tahun berikutnya sempat saya diajak pameran di Phuket, Thailand, itu sempat ke sana. Kalau yang penghargaan yang ini ada 2 nih baru nih. Itu juga penghargaan dari Kementerian Perindustrian kalau nggak salah. Itu songket terbaik 2 se-Indonesia. Itu 2 tahun berturut-turut kalau nggak salah. Makanya sama itunya. Tapi juara 2 terus. Terus tahun 2021 ya apa 22 ya, dapat penghargaan dari Bapak Presiden, Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan Cik waktu itu diajukan oleh dinas Ketenagakerjaan Jambi. Sebelumnya kan Cik dinilai dari sini, dinilai oleh provinsi batas mana kinerja produktivitas kita, terus dibimbing oleh dinas tenaga kerja juga. Akhirnya Cik dapat penghargaan juga dari Gubernur Pramukarya, Sidakarya ya, Sidakarya. Nah, penghargaan Sidakarya itu yang di Jambi. Nah setelah itu baru dapat penghargaan dari Presiden. Itulah tantangan sebenarnya. Ada rasa kok kayak gini sih, kayak kurang dihargai yang kemarin itu gitu. Nah itu sebenarnya. Cuman kalau untuk tantangan lain tuh kembali lagi ya ke diri kita, mampukah kita berjalan membunuh jenuh, itu kan membunuh malas. Itu malas sebenarnya, tantangan itu cuma malas. Tapi kalau kita tidak malas kan semuanya bisa jalan sebenarnya. Terus ada nggak sih Cik, tantangannya kayak ini kan awalnya songket kain biasa, terus kan disesuaikan dengan berkembangnya zaman kayak gitu. Nah itu desainnya gimana? Nah kalau untuk desain kan, kalau yang namanya desain itu kan memang kita harus mengikuti ya apa yang anak muda zaman kini sukai. Kalau anak muda itu kan jarang sekali dia memakai kain. Ya paling dia pas acara mau nikahan, itu pun kadang-kadang kan nggak usah mama, repot. Anak muda sekarang kan sebentar, kadang-kadang apalagi yang sudah di luar itu kadang mereka hanya pakai sepatu cat dengan ala-ala mereka ya, nuansa apa nikahnya, bukan kayak di Jambi kan. Kalau di Jambi kan beda lagi. Nah ya kita kalau untuk kain itu biasanya kita kombinasi aja kayak gitu kan, kita bikin seperti ini. Karena kalau kain tradisional itu kan harus benar-benar orang pandai yang bisa kombinasi, kalau enggak kan sayang gitu. Kalau untuk anak muda sekarang kan mereka lebih ke yang kombinasi dengan bahan yang bilang tadi ala-ala, sedikit songket. Karena kan kalau songket itu terlalu tebal kan panas di pikiran mereka.
Padahal songket sekarang kan sudah ringan, tidak kaku lagi kayak macam dulu. Untuk harga setiap kain songket itu sih yang membedakan harganya tuh apanya yang membedakan? Kalau yang bedakan harganya itu dia dari mulai bahan baku yang bagus, terus motif juga mempengaruhi tingkat kehalusan dan kepadatan, terus kerapian itu mempengaruhi. Kadang-kadang kan kalau orang-orang yang kurang paham itu, "Balah, aku beli kok murah." Oh iya. Nah, ya kan? Tapi dia tidak tahu songket dia itu kualitasnya seperti apa. Pakai sutra atau pakai super. Songketnya sama di mata sekilas. Tapi kalau orang yang pandai itu dia tahu tingkat kehalusan. Kita di foto itu akan kita tahu. Jadi motif yang bagus itu beda. Kalau orang yang tidak tahu, aku cuma beli sekian, kok di situ mahal. Nah, padahal mereka tidak tahu bahan apa yang dia pakai yang dibelinya. Makanya Cik berani kalau bahan yang bagus, saya bilang ini bagus. Dan ibu ini kurang bagus, harganya sekian. Makanya Cik kalau dengan konsumen, Cik kasih tahu, ini yang campur, ini yang asli, dan ini yang sutra. Ya kita namanya jualan ya, tinggal mereka memilih kan. Cik aku mau harga yang sekian, Cik aku mau harga yang standar. Standar ini yang bagus, dan ini yang luar biasa. Harganya dari berapa sih kalau di Kalau harga itu dari 700.000 sampai 2 juta, 2,5, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 9 juta, 15, ada yang 150 juta. Mungkin ya itu aja yang mungkin ingin kami tanyakan. Kalau misalnya dari perilaku kami atau kata-kata yang mungkin kurang mengenakan di hati Cimia, kami semua mohon maaf. Dan juga saya juga banyak terima kasih kepada Cimia juga yang sudah meluangkan dari waktunya, sudah menyempatkan hari ini yang mungkin kalau misalnya mungkin bisa dilakukan buat kegiatan lain, tapi menyempatkan waktunya buat kami wawancarai.